Ini loh, ada orang Badui, orang Arab dusun mengambil pedang saya lalu menghunuskan kepada saya. Orang Badui ini mengatakan, ya, Muhammad, siapa yang menolong kamu dari ancamanku ini? Apa kata Rasulullah? Allah, Allah, Allah. Langsung logo Pak yang namanya pedang ini, jatuh pedang ini. Tapi Rasulullah tidak membalas. Hadis ini pertama adalah menceritakan tentang ketawakalan Rasulullah. Awak dewe Pak, umpamane gak ana celuit, ayo sapa sing bantu awakmu? Nangis bae, meneng ae bae. Yang kedua, yang bisa diambil pelajaran adalah akhlak Rasulullah. Tidak balas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan bab tentang yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya Jabir ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qibala Najdin, mengarah ke daerah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, qafala ma'ahum, maka Rasulullah kembali bersama sahabat-sahabat. Fa'at akat umul qailatu, lalu Rasulullah mendapati sahabat-sahabat itu tidur fi wadin kathiril adohi, yang mana tidurnya ini di lembah yang penuh, yang banyak tanaman yang berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ juga. Wa tafaraqan nasu, maka para sahabat ini berpisah-pisah. Artinya ono sing dukono, ono sing dukono, dan seterusnya. Yastadilluna bisyajari, lalu para sahabat ini berteduh, ya, di pepohonan. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samuratin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti atau berteduh di bawah pohon samurah. Fa'allaqa biha saifahu, lalu Rasulullah itu nyentelno, menggantungkan pedangnya di pohon samurah itu. Wanimna naumatan, dan kami sedang tidur, sahabat-sahabat ini tidur. Fa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, lalu tiba-tiba Rasulullah itu memanggil kami, ya, woi sini, semacam gitu. Wa idza indahu a'rabiyun, lalu tiba-tiba di sisi Rasulullah itu ada orang Arab Badui, orang Arab desa. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, inna hadahtarata alayya saifi, sesungguhnya orang Badui ini mengambil pedangku dan menghunuskan pedangku kepadaku. Wa ana naimun, dan sedangkan aku, kata Rasulullah, sedang tidur.
Fastaiqatu wa huwa fi yadihi sultan. Lalu aku bangun sedangkan orang ini memegang pedang dengan terhunus di tangannya. Qala, lalu orang ini berkata, man yamna'uka minni, hei siapa yang membela kamu dari aku? Qultu, lalu Rasulullah berkata, Allah salasan, 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalasa, lalu Rasulullah tidak membalas dan ia duduk. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini ada cerita. Kalau hadis itu tidak hanya cerita, Pak, tapi kenyataan. Apalagi hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini yang menceritakan adalah Jabir, sahabat Rasulullah. Nah, Jabir ini ikut perang, Pak. Saat itu mengarah ke Najat. Najat itu timurnya Madinah, ya. Lalu Rasulullah kembali bersama sahabat-sahabat. Nah, ternyata sahabat-sahabat itu dilihat sedang tidur, ya. Nah, tidur di mana? Di lembah, yang mana lembah itu banyak tanaman yang berduri. Lho kene iki tanaman sing akeh durinya apa, Pak ya? Wakai gitu, Pak ya. Nah, lalu Rasulullah, nah sahabat-sahabat ini berpencar, delek naungan, berteduh di bawah pohon, pohonnya berduri. Nah, Rasulullah juga bernaung di suatu tanaman atau pohon yang namanya samurah. Nah, ketika itu pedangnya Rasulullah itu dicentelno nduk nggone pohon samurah ini. Lalu Rasulullah tidur. Nah, nggak tahu-tahu ono Arab Badui, Pak. Kalau di riwayat yang lain di bawah ini orang musyrik, tidak orang Islam. Pedang Rasulullah diambil, dihunguskan. Lalu Rasulullah bangun memanggil sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, sini. Ini loh ada orang Badui, orang Arab dusun mengambil pedang saya, lalu menghunguskan kepada saya. Orang Badui ini mengatakan, ya, Muhammad, siapa yang menolong kamu dari ancamanku ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Langsung logo, Pak, yang namanya pedang ini. Jatuh pedang ini. Tapi Rasulullah tidak membalas. Tapi di riwayat yang lain Rasulullah mengambil pedang itu, ya di bawahnya ini, tapi tidak saya baca nanti. Itu mengatakan, sekarang siapa yang menolong kamu? Rasulullah mengatakan begitu. Nah, orang ini tidak ada, Pak, mengatakan, ya kamu Muhammad yang menolong saya, ya. Nah, kalau di hadis ini Rasulullah tidak membalas, lalu duduk. Hadis ini pertama adalah menceritakan tentang ketawakalan Rasulullah. Awak dhewe, Pak, umpamane gak ana celuit, ayo sapa sing bantu awakmu? Nangis bae, meneng ae ya, yo sampean mau ngampun gitu. Coba, Pak, nanti umpamane Pak Budi jidang wong, siapa yang membantu kamu? Allah. Cot ledeh. Karena apa? Tawakalnya kurang, Pak. Orang yang bertawakal kelas tinggi itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, umpamane iya enggak ya enggak dadi temenan, Pak. Dulu ngapunten, saya diceritani oleh Ustadz Jaya, Kiai Mujadid. Kiai Mujadid ini adalah salah satu cucu dari pendiri Pondok Thomas, ya. Nah, di Pondok Thomas itu kan di samping ngaji kitab semacam ini juga ngaji kanuragan.
Ya, dari Thomas Pacitan sana. Nah, itu dikasih wejangan atau wirid supaya kebal. Ya. Nah, kalau di sini alumni Thomas itu termasuk mantan Lurah Suko itu. Pak Iksan itu juga mantan sana. Ya. Nah, itu temannya, teman beliau itu nggak percaya, Pak. Ya, karena sudah dipraktekkan, dibacok, gak mempan. Terus dicoba dewe, tak cobain, delek alu, Pak. Ibu-ibu alu sing nggo ndeplok apa itu kopi, kan teko wesi gua ya. Celang ya. Ya panjangnya segini lah. Itu juga anu gini. Ya. Diantem kan sini. Kata kiai saya, nggak usah dek ngono. Engko nek butuh metu-metu dewe. Gak percaya, Pak. Jegat cowot ya ledeh gini nih. Ya. Oh, si kandhane engko nek butuh metu-metu dewe. Artinya apa? Kita tuh tawakal kepada Allah. Ya. Jadi yang menyelamatkan itu hanya Allah. Yang dulu pernah saya sampaikan itu loh ya, yang saya gonceng yaitu kiai saya. Ya. Jadi itu ada polisi, ada razia, ada operasi. Bilang sama saya, wong sarungan nggak nggawa kopiah, nggak nggawa STNK. Sarungan kopian nggak nggawa helm. Bilang di polisi gak ono kok. Nanti niku ngajeng gak ono kok. Tahu Pak, ya nggak dipegang, nggak kelihatan, sing ngomong sing belakang. Nah awak dhewe dong cedhek ambek sing gawe ya sik wedi sian. Ngono polisi ya meneng ae. Ya, mbok kopiane iku mbok apa? Ya. Ya dulu pernah saya ceritakan, saya coba ya, gak nggawa helm, gak nggawa STNK, gak nggawa SIM, lanjut cuy. Amblas Pak, gaji pegang. Gak nggawa sepeda. Mandi wah. Gak guru tok, aku ya iso ya. Gak nggawa SIM, gak nggawa STNK, gak nggawa helm, ono operasi terus gini aja. Gak nggawa sepeda jale. Kok nggawa sepeda? Ya mbo. Ya. Jadi inilah kalau orang ini sudah dekat kepada Allah, tawakalnya itu tinggi, Pak. Ya, tidak ada yang ditakuti. Ya, kecuali Allah. Walam taksha illallah. Ya. Jadi orang sing makmurkan masjid itu termasuk salah satu syaratnya adalah walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Yang kedua, yang bisa diambil pelajaran adalah akhlak Rasulullah. Tidak balas, Pak. Ya. Jadi menurut hadis ini beliau tidak membalas, langsung duduk. Akhirnya apa? Orang ini masuk Islam. Ya. Nah ini awak dhewe, Pak. Ya diilokno, ngilokno. Pasti dibales awak dewi. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.